Ya, imbas dari demo, tunjangan DPR dan juga ucapan yang sakiti hati rakyat. 5 anggota DPR resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Nama-nama beken mulai dari Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, hingga Uya Kuya masuk dalam daftar. Mereka sementara tak bisa menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat setelah partai politiknya masing-masing mengeluarkan surat keputusan penonaktifkan. Namun publik bertanya-tanya, apa sih sebenarnya arti dinonaktifkan bagi seorang anggota DPR? Apakah mereka masih menerima gaji dan tunjangan meski tak lagi aktif bekerja? Lalu bagaimana mekanisme pergantian antar waktu yang kerap menjadi jalan keluar ketika kursi parlemen kosong? Langsung saja selengkapnya kita bahas dalam nasib gaji dan tunjangan anggota DPR nonaktif. Ya, sejumlah anggota DPR RI kini dinonaktifkan usai gelombang demonstrasi terjadi beberapa hari di Indonesia. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan juga Nafa Urbah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Nasdem. Ini dia berdua ya. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai Nasdem ini berlaku efektif terhitung Senin 1 September lalu. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan juga Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim, partai menonaktifkan kedua kadernya dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dikatakan bagaimana pernyataan keduanya mencederai perasaan rakyat. Ya, Surya Paloh juga mengungkapkan Partai Nasdem menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut, Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. Sebelumnya Ahmad Syahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR ke anggota Komisi 1 DPR RI. Syahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR yang membuat kediamannya digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi akhir pekan. Nafa sendiri merupakan artis yang menjadi politisi. Nafa juga sempat memberi komentar soal tunjangan DPR yang menyebut bagaimana macetnya perjalanan ke kantor dari kendaraan mewahnya. Lalu berikutnya ada Eko Patrio dan juga Uya Kuya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. PAN juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang dan juga sabar, termasuk mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Yang terakhir ada Adis Kadir, ini yang matematikanya salah ya. Jadi Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Sarmuji mengumumkan untuk menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diambil sebagai langkah pendisiplinan dan juga etika sebagai anggota dewan. Sebagaimana diketahui, Adis Kadir ini merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini. Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Sarmuji juga menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Lantas sebenarnya apa sih maksud dari dinonaktifkan ini? Apakah mereka masih menerima gaji dan juga masih menerima lain-lainnya begitu ya, tunjangan-tunjangan lainnya dari DPR? Kita lihat slide berikutnya. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Nazarudin Deka mengatakan penonaktifkan anggota DPR bermasalah ini penting dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Menurut Nazarudin, status nonaktif bukan sekedar simbolik tapi juga membuat anggota tak akan mendapatkan fasilitas lagi. Menurut Nazarudin, ketegasan parpol penting dalam hal ini sehingga masyarakat bisa menilai DPR sebagai lembaga yang serius menjaga kehormatannya. Sementara itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebenarnya tidak ada diksi penonaktifan anggota dewan. Namun pemberhentian bisa dilakukan mulai dari pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, pemberhentian sementara. Nah, pemberhentian antar waktu biasanya terjadi jika anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Nah,
pergantian atau penggantian antar waktu ini bisa dilakukan sesuai dengan keputusan partai masing-masing. Sementara itu, pemberhentian sementara bisa dilakukan karena beberapa hal, seperti menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum, ini yang kalau kita lihat ya, dengan pidana penjara paling singkat-singkatnya, ini 5 tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana kasus atau pidana khusus. Nah, ini kalau kata Ketua Banggar Said Abdullah begitu ya, ini buka suara mengenai persoalan ini. Said mengatakan, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Said menjelaskan dalam Undang-Undang MD3 dan juga tata tertib DPR RI, nggak ada tuh yang namanya istilah nonaktif. Ini jelas banget ya, tidak ada istilah nonaktif. Nah, jadi publik lantas menyoroti nih, anggota DPR yang masih menerima gaji meski berstatus nonaktif. Sementara peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, ini menilai ya, jika penonaktifan itu hanya untuk menyembunyikan anggota DPR bermasalah untuk sementara waktu. Lucius menyebutkan pemilihan diksi menonaktifkan 5 anggota DPR nampaknya juga lebih menunjukkan respons cepat partai politik aja atas banyaknya tuntutan yang muncul dari publik. Dan menurut Lucius lagi, diksi nonaktif tak ditemukan dalam Undang-Undang MD3 sebagai dasar melakukan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Lucius mengatakan, nonaktif dari jabatan adalah istilah untuk meliburkan anggota DPR dari kegiatan pokoknya dengan tetap mendapatkan jatah anggaran dari DPR. Atas hal itu, Lucius juga tidak melihat ya ada sanksi dari partai kepada anggotanya yang dituntut publik untuk bertanggung jawab atas perkataan dan juga perbuatannya. Lucius juga bilang jika partai mengakui kesalahan kadernya yang membuat publik marah, seharusnya ya mengambil langkah pemberhentian. Jadi dengan pemberhentian maka partai memaknai penolakan publik sebagai penarikan mandat atas kader yang dianggap tidak bisa dipercaya lagi mewakili rakyat. Nah, lantas apa itu penggantian antar waktu yang terkait dengan penonaktifan ini atau PAW tadi ya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pergantian antar waktu atau PAW ini adalah mekanisme untuk mengisi kekosongan kursi di parlemen. Apabila ada anggota DPR, DPD maupun DPRD yang berhenti di tengah masa jabatan. Kekosongan itu bisa terjadi karena meninggal, juga mengundurkan diri atau diberhentikan dari keanggotaan. Dari parlemen, kursi kosong nggak boleh dibiarkan terlalu lama sebenarnya. Demokrasi menuntut semua suara rakyat tetap terwakili, bahkan ketika seorang anggota dewan harus berhenti di tengah jalan. Nah, dalam situasi inilah mekanisme PAW bekerja sebagai prosedur resmi untuk menunjuk penggantian partai. Dan juga kalau kita lihat ya, daerah pemilihan yang sama ini tahapannya begitu ya. Tentu saja ini untuk menjaga kesinambungan representasi politik. Menurut situs resmi KPU, PAW dilakukan dengan menunjuk calon pengganti dari partai politik yang sama di daerah pemilihan atau dapil yang sama dengan aturan suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap atau DCT. Lalu proses penentuan siapa yang berhak menggantikan kursi kosong ini dilakukan dengan prinsip suara terbanyak. Berikutnya dari partai yang sama juga. Jadi jika nggak ada calon di dapil tersebut, maka dapat ditarik dari dapil berbatasan bahkan hingga DCT tingkat di atasnya. Nah, dalam proses PAW, partai politik atau pihak terkait harus melampirkan dokumen pendukung mengikuti alasan. Seperti kalau kita lihat contohnya ya, surat keterangan kematian, surat pengunduran diri bermaterai, surat putusan pengadilan jika diberhentikan karena kasus pidana, dan juga surat keputusan parpol jika memang diberhentikan oleh partai politik, dan yang terakhir surat keterangan tidak memenuhi syarat ya. Dikeluarkan otoritas terkait bila anggota juga sudah tidak layak menjabat. PAW merupakan mekanisme penting untuk memastikan kursi parlemen tidak kosong dan juga representasi rakyat tetap berjalan. Prosesnya melibatkan partai politik, DPR, KPU, hingga keputusan presiden, sehingga ini diatur dengan detail dalam Undang-Undang MD3 tadi dan juga PKPU. Nah, transparansi proses melalui sistem seperti Simpau ini aplikasi ya. Ini juga menjadi langkah penting agar publik dapat mengawasi jalannya pergantian ini. Ya, memang ini seru sekali soal ini ya pemirsa. Kasus penonaktifan 5 anggota DPR ini menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya karena ucapan mereka yang dianggap menyakiti hati rakyat, tetapi juga karena munculnya pertanyaan besar soal transparansi dan juga akuntabilitas wakil rakyat. Status nonaktif yang tidak jelas payung hukumnya ini tentu saja menimbulkan perdebatan apakah
Kalau kita lihat langkah partai sekedar manuver politik untuk meredam amarah publik atau benar-benar bentuk sanksi moral yang punya konsekuensi nyata. Kedepan masyarakat berharap tentu saja ya setiap kebijakan terkait anggota DPR yang bermasalah ini nggak hanya berhenti pada istilah simbolik, tetapi juga membawa perubahan nyata. Transparansi soal hak keuangan, lalu kejelasan mekanisme pemberhentian, hingga proses pergantian antar waktu atau PAW harus dijalankan dengan konsisten. Jadi dengan begitu kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif juga bisa pulih dan DPR tetap berdiri sebagai lembaga yang sungguh-sungguh mewakili aspirasi rakyat, bukan sekedar kursi kekuasaan.